Baik, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita akan melakukan praktikum jaringan komputer 1 yang berjudul Desain dan Simulasi Implementasi LAN dengan Paket Tracer. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu terampil dalam memakai paket tracer 4.1 yang sudah terinstall. Lalu mahasiswa mampu membuat koneksi antara perangkat dengan pengkabelan yang tepat. Mahasiswa mampu memberikan pengamatan pada setiap perangkat yang dipakai. Mahasiswa mampu melakukan pengujian koneksi antara perangkat, dan yang terakhir mahasiswa mampu mengimplementasikan RIP sederhana pada router. Ya, di sini kita akan membuat praktikum seperti ini. Kita langsung pada sini konfigurasinya, langsung ke paket tracernya ya. Sini kita lihat petunjuknya yang dibutuhkan. Pertama ini satu server DHCP, satu server ini berarti ada 2 server. Setelah itu auto access point links WRT 300 kita cari langsung. Itu 2 switch 296024 TT. Baik, setelah itu 15 PC sebagai LAN dan 1 buah PC kartu jaringan wireless. Baik, setelah itu router 26XM, 2621XM.
semuanya sudah semua. Sekarang kita akan mengikuti rangkaian sini. Ini terhubung secara wireless ya. Kita buat kartu jaringannya dulu. Caranya dengan kita matikan ini. Setelah itu ini kita drag ke sini, baru kita tambahkan ini tadi VPN 300N ke sini. Oke, setelah itu kita nyalakan, dia akan otomatis seperti ini. Oke, selanjutnya sebentar. Rapikan dulu sebentar supaya dia tampak dan enak dipandang seperti itu. Baik, setelah itu kita akan menghubungkan ini semua dengan kabelnya. Kita hubungkan. Kita cek dulu sebentar apakah sudah benar atau belum.
rangkaiannya. Setelah itu kita akan mengatur servernya. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang pengisian IP address. Yang pertama, kita lihat pada hasil praktikumnya di mana terdapat satu router dan dua server, yaitu server PT dan server utamanya. Lalu router juga disambungkan kepada cloud PT. Sebelum kita mengisi IP address pada routernya, terlebih dahulu kita mengisi IP address pada servernya. Pertama kita isi pada server utamanya. Kita klik server PT, kita klik config, lalu pada display name kita ganti namanya menjadi server TNX Electro. Lalu pada default gateway-nya kita isikan dengan nomor 192.168.1.254 dan DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita klik service. Lalu pada server utamanya kita mengatur 3 service. Yang pertama itu DHCP-nya. Untuk DHCP-nya pada default gateway-nya kita klik dengan mengisikan 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 192.168.1.1. Lalu kita klik on, lalu kita save. Untuk DHCP telah selesai, lalu kita klik kembali config, lalu pada interface kita klik fast ethernet 0-nya. Lalu kita akan mengisikan IPv4 address-nya, yaitu 192.168.1.1. Lalu kita enter, maka secara otomatis subnet mask-nya akan terisi sendiri. Kita kembali ke service dimana tadi DHCP-nya telah kita isikan, lalu kita akan mengisikan pada DNS-nya. Pada DNS-nya kita buat namanya yaitu tk.del.ac.id. Untuk address-nya yaitu 192.168.1.1. Kita add, maka tk.del.ac.id telah dibuat pada server DNS-nya. Lalu kita klik HTTP untuk service ketiganya. Pada index kita klik edit. Kita klikkan pada line ketiga yaitu pada HR-nya. Selamat datang di program studi S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Del. Kita save, kita yeskan. Maka kita klik kembali file manager. Untuk server utamanya telah selesai dengan penamaan yaitu server Teknik Elektro. Semua telah on, DHCP on. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengaturan server kedua yaitu server PT-nya. Kita klik server PT-nya. Kita klik service. Pada server PT-nya kita hanya mengisikan DHCP, sedangkan DNS dan HTTP-nya tidak perlu lagi. Sehingga kita klik DHCP. Pada default gateway-nya kita isikan 192.168.2.254 dan DNS servernya 192.168.1.1. Kita save. Kita klik on. Lalu kita kembali ke config. Pada fast ethernet 0-nya kita isikan IPv4 address-nya yaitu 192.168.2.1.1. Enter, maka secara otomatis subnet mask-nya akan terisi. Kita close. Untuk pengisian pada server, baik server utama, server Teknik Elektro dan juga server PT-nya telah selesai. Selanjutnya kita akan mengisikan IP address pada routernya. Sebelum kita mengisi IP address pada routernya, kita lihat terlebih dahulu yang terhubung pada routernya, di mana terdapat 3 yang terhubung. Yang pertama yaitu server Teknik Elektro dengan menggunakan fast ethernet 01, yang kedua server PT dengan menggunakan fast ethernet 00, dan juga cloud PT yang terhubung dengan fast ethernet 10.
maka kita akan isikan sesuai dengan server yang terhubung. Yang pertama kita akan mengisikan fast Ethernet 01-nya. Kita klik router, dimana pada config di router di interface terdapat fast Ethernet 00011011. Kita lihat pada hasilnya, dimana untuk server PT, server utamanya terhubung dengan fast Ethernet 01, sehingga kita mengklik fast Ethernet 01 pada routernya. Untuk IP4 address-nya kita isikan sesuai dengan server Teknik Elektro, yaitu 192.168.1.254. Enter. Maka untuk subnet mask-nya akan terisi secara otomatis. Kedua yaitu untuk server PT. Pada server PT dapat kita lihat bahwa di server PT terhubung dengan fast Ethernet 00, di mana pada routernya kita akan mengisikan fast Ethernet 00, di mana untuk server PT IP4 address-nya itu 192.168.2.254. Enter, maka subnet mask-nya akan terisi secara otomatis. Ketika itu pada cloud PT. Untuk cloud PT yang terhubung yaitu fast Ethernet 10, maka pada routernya kita isikan pada fast Ethernet 10 sesuai dengan server cloud PT-nya. Dimana untuk IP4 address untuk cloud PT yaitu 10.10.10.10. Enter, maka untuk subnet mask-nya akan terisi secara otomatis. Untuk pengisian IP address telah selesai. Kita lihat untuk server PT-nya. Service untuk DHCP. Maka secara otomatis pada service DHCP untuk server utama yaitu server Teknik Elektro, start IP address dan subnet mask-nya sudah terisi secara otomatis. Maka untuk server utamanya telah selesai. Kita lihat kembali untuk server PT-nya. Kita klik service, kita klik DHCP. Untuk server kedua yaitu server PT telah terisi secara otomatis di bagian start IP address dan subnet mask. Maka untuk pengisian IP address telah berhasil. Baiklah, kita masuk ke dalam tahap pengujian. Di sini kita akan diminta untuk memastikan bahwa setiap titik koneksi pada perangkat telah berwarna hijau, sudah terhubung satu sama lain. Kemudian di sini kita akan melakukan pengujian pada simulasi yang telah di setup. Maka kita pergunakan tes koneksi dengan perintah ping dari masing-masing perangkat. Kita masuk ke pengujian langkah pertama. Setiap perangkat klien aktifkan DHCP klien. Dimana jika konfigurasi DHCP server telah aktif, maka kita akan memperoleh konfigurasi jaringan tempat perangkat berada. Maka kita aktifkan DHCP klien pada paket tracer kita. Kita gunakan DC0. Kemudian kita buka desktop, kita buka IV configuration. Di sini kita aktifkan DHCP kita. Kita centang DHCP. Di sini akan meminta IP address dan DHCP berhasil diminta. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Dari PC yang kita gunakan tadi, kita lakukan tes koneksi ke semua gerbang atau gateway 192.168.2.254 sehingga simulasi akan berhasil jika terdapat replay dari gateway. Hasilnya akan seperti gambar pada modul. Kemudian kita coba. Kita buka desktop, kemudian kita buka command from. Di sini kita lakukan configuration dulu untuk PC kita hingga ditampilkan sesuai dengan DHCP tadi. Kemudian kita diminta untuk lakukan ping untuk 192.168.2.254. Kita lihat terdapat replay dari gateway, di mana paket
yang terkirim 4, yang diterima 4, yang hilang 0, sehingga tidak ada yang hilang. Kemudian selanjutnya dari PC yang sama kita lakukan tes koneksi juga untuk 192, 168, 1254 dan 10, 10, 10, 10, dan akan berhasil jika ada replay dari gateway. Kemudian kita coba lakukan ping panggilan untuk 192, 168, 1254 dan berhasil terdapat replay dari gateway. Kemudian kita coba untuk ping 10, 10, 10, 10. Terdapat juga replay dari gateway sehingga berhasil. Kemudian kita lihat untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita lakukan ping ke tk.del.ac.id di PC yang kita gunakan tadi. Sehingga jika berhasil maka DNS server kita telah aktif. Kemudian kita lakukan ping untuk tk.del.ac.id. Kita membutuhkan beberapa waktu untuk ping tk.del.ac.id karena membutuhkan waktu yang lebih lama sedikit dari yang sebelumnya, sehingga kita tunggu replay dari gateway-nya. Di sini sudah berhasil bahwa terdapat replay dari gateway-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, karena kita sudah berhasil pada ping tk.del.ac.id sehingga DNS server kita telah aktif, maka selanjutnya kita buka browser kita, kemudian pada URL kita ketikkan http tk.del.ac.id sehingga nanti akan muncul pada web browser kita sesuai dengan yang sudah kita tuliskan perintah atau alamat, nilai dari alamat yang akan dikirim atau ditampilkan pada web browser. Untuk membuka web browser kita buka desktop, kemudian kita cari web browser itu di samping command prompt web browser, kemudian kita ketikkan tk.del.ac.id sehingga kita lihat selamat datang di program studi D3 Teknik Komputer Institut Teknologi Dell, di mana untuk web browser kita berhasil. Sehingga untuk pengujian dari percobaan ini, yaitu pada praktikum modul 1 ini berhasil, di mana kita DNS server kita telah aktif dan dapat menampilkannya pada web browser. Sekian untuk praktikum modul 1 ini, yaitu kita lihat modulnya, yaitu desain dan simulasi implementasi LAN dengan paket tracer. Sekian hasil dari percobaan kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.